perkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Nea Christine Budi Sinulinga. Ibu kelas semester 5. Ibu dari perguruan tinggi Universitas Quality. Oke, kita akan memulai pelajaran kita, yaitu bagaimana sih memecahkan secara kolaboratif cara mengurangi pencemaran lingkungan di sekitar sekolah kita. Contohnya yaitu apa sih contohnya? Membuang sampah sembarangan. Oke, satu lagi. Siapa lagi? Menanam pohon sembarangan. Lagi. Ayo, Bilkis apa? Pohon buang di tebang. Buang di tebang. Iya, tapi udah membakar pohon sembarangan. Oke, itu dulu ya, dan kita lanjut dulu ke penjelasan kita. Jangan ribut ya anak-anak Ibu. Dengarkan Ibu lagi apa ya, lagi dalam penjelasan. Ya, Bu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang anak-anak Ibu sekalian. Kalian tahu kan tidak, kalau sekolah kita harus selalu bersih supaya kita bisa belajar dengan nyaman. Kalau ada banyak sampah, kalau banyak sampah di sekolah kita kan nggak enak dipandang kan. Jadi kalau kita nampak sampah, jadi taruh ke Oke, ke tong sampah. Dan supaya di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana supaya pencemaran itu tidak terjadi di lingkungan sekolah kita. Contohnya, kalau kita nampak sampah, ada penebangan pohon secara liar, pembakaran pohon secara liar, itu kita bisa tegur orangnya. Misalnya dia sedang memotong pohon secara liar, kita bisa bilang, "Pak, itu berbahaya untuk alam kita. Itu bisa merusak pencemaran lingkungan di sekolah, di lingkungan kita," gitu. Kalau di contohnya di sekolah yaitu misalnya ada teman kalian buang sampah sembarangan. Misalnya kalian bisa tegur, teman, ambil sampahnya, buang ke tempat sampah. Itu salah satu contoh untuk menjaga lingkungan sekolah. Oke, kita lanjut ya. Di sini juga ada beberapa penjelasan tentang memecahkan secara kolaboratif cara mengurangi pencemaran itu, yaitu bekerja sama antara berbagai pihak untuk mengurangi. Nengok Ibu sini ya penjelasannya, jangan dulu bikin keributan ya, tolong ya. Aska, nengok dulu ke sini ya, nggak lama Ibu menjelaskannya, cuma 5 menit. Nah, cara memecahkan secara kolaboratif, cara mengurangi pencemaran di sekitar sekolah. Kolaboratif artinya bekerja sama antara sebagai pihak untuk mengurangi pencemaran di sekolah. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan juga kerjasama dari orang lain. Oke. Nah, langkah-langkah kolaboratif yang dapat dilakukan bersama yaitu membentuk kelompok. Misalnya nih, kalian kan ada kayak piket di sekolah. Piket sekolah nyapu kan ada itu kan? Itu juga salah satu untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Iya. Terus di situ juga kalau di sekolah kalian ada nggak di tempat di sekolah kita kan ada situ tempat buang sampah, buang sampah untuk bakar gitu kan, ada kan itu namanya? Ada. Itu juga contoh untuk menjaga pencemaran lingkungan di sekolah kita. Nah, contoh kesimpulannya dari tentang memecahkan secara kolaboratif cara mengurangi pencemaran di sekitar sekolah kita yaitu adalah mengurangi pencemaran di sekitar sekolah harus dilakukan secara kolaboratif, yaitu dengan bekerja sama antara seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitar melalui kebiasaan hidup bersih, daur ulang, penghijauan, dan edukasi berkelanjutan, dan pencemaran dapat ditekan sehingga tercipta lingkungan sekolah yang sehat, asri, dan nyaman untuk belajar. Jadi anak-anak Ibu sekalian, nah contohnya piket bersama teman-teman itu adalah salah satu untuk menjaga lingkungan sekolah kita, yaitu kita bergiliran menyapu. Siapa bergiliran menyapu tiap hari apa?
Aku hari Sabtu. Nah, Sabtu. kayak gitulah sebagai contohnya kan pasti ada kan piket nyapu, piket ini, piket ngepel, buang sampah kan ada kan? Terus kita saling membantu saat piket, bukan saling menyuruh. Misalnya anak-anak ibu, kalau teman kalian butuh bantuan untuk menyapu, kalian harus membantu. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Kalau ada tong sampah, jangan buang sembarangan. Kalau ada sampah kalian lihat di sekolah kita, kalian ambil, lalu buang ke tempat sampah. Iya, betul. Contohnya ada lagi nih, kan ada kayak sampah aqua itu, botol aqua sedang itu kan bisa kita pergunakan, betul apa tidak? Betul. Kita bisa untuk menjadikan apa? Jadikan apa tuh botol aqua? Untuk didaur ulang lagi, untuk dijadikan kayak bunga. Menjadi tanah pot bunga. Iya betul Noel. Oke, itu contohnya ya. Menanam dan merawat tanaman. Yaitu merawat tanaman kayak mana? Ayo, siapa sini punya tanaman? Menyiram tanaman. Iya betul. Itu salah satu untuk menjaga tanaman kita hidup. Oke. Nah, udah. Jadi untuk anak-anak ibu semua, tolong dengarkan anak ibu ke sini ya. Ini penutupnya ya, udah selesai kita. Penutupnya di sini adalah kalau kita semua bekerja sama dan dengan baik, maka sekolah kita akan bersih, asri gitu. Jadi anak-anak ibu, setelah kita sudah belajar semua tentang bagaimana untuk pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita, jadi kita harus menjaga lingkungan di sekolah kita. Nah, jadi anak-anak ibu, untuk penutup mata pelajaran kita hari ini, yaitu kita harus saling menjaga tanaman kita, tanaman di sekolah, lingkungan, pohon-pohonan yang ada di sekeliling kita. Jika ada orang yang pembakaran pohon secara sembarangan, pembakaran hutan itu, kita harus melarangnya. Ya betul apa kata Dios, melarangnya. Jadi anak-anak ibu, kalau misalnya ada contohnya teman kalian buang sampah, buang makanan sembarangan, itu kita bisa tegur dan menyuruh dia buang sampah kepada tempatnya. Oke, sekian anak-anak ibu, sampai jumpa lagi.